Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan li rabbinal azimil jalil. Salatan wassalaman li rasulih Muhammadinil hadid jalil wa ala alihi washabi amsalil qanatil. Amma ba'du. Para kiai, para tokoh, pimpinan organisasi masyarakat, Pak Haji Nanang, Ketua MBC, Ketua MUI, Kiai Haji Muhammad Yamin. Ini spesial pada pagi hari ini, semua tokoh datang, termasuk yang bagian duting tadi itu. Saya kehadiran kakak saya, sahabat dan guru saya, yaitu dosen pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Malang. Beliau juga pernah lama kuliah di Amerika, yaitu Dr. Habib. Ada di belakangnya Pak Haji Nanang. Bisa berdiri sebentar Pak Dokter. Nah, alhamdulillah karena kakak saya ini doktor, maka baru kemarin saya ujian doktor, mudah-mudahan nyusul doktornya. Pak Zamroni, Ketua Pengadilan, hadir juga. Tentu Pak Haji Gaddafi dan tokoh-tokoh yang lain, sahabat-sahabat dari Nahdlatul Ulama. Pak Habib, jamaah kita ini tidak hanya NU, ada Muhammadiyah, ada LDII. Sebelah jenengan itu kiainya LDII. Ada HTI, ada PGRI. Yang jadi protokol tadi itu ini dari PGRI. Biasanya kenapa tidak mau duting? Karena belum nyumbang. Ya, sukanya orang yang disuruh ini. Para jamaah rahmati Allah, tadi kalau guru menerangkan tentang perjalanan Mi'raj, bagaimana dari bumi ke langit dihitung dengan kecepatan cahaya, itu terlalu lama contohnya. Ngapal noro tuh angel. Coba saya pinjam jam tangannya. Ini kalau enggak guru beda. Kalau jam tangan ini dibiarkan, putaran jarumnya itu untuk dari 12 ke 12 perlu waktu 12 jam. Tapi kalau saya yang pegang ini punya kehendak, tidak sampai 1 menit saya putar sendiri. Insya Allah sudah cepat. Kalau dibiarkan 12 jam, tapi kalau saya putar sendiri itu lebih cepat dari yang diinginkan ini. Kan enak contohnya sudah. Kalau Nabi Muhammad itu berjalan sendiri itu lama, tapi karena yang punya bumi, yang punya langit, yang punya kuasa ini yang menjalankan, Nabi Muhammad gak usah kemana-mana, buminya dilempit, langitnya dilempit sudah sampai. Karena kita ini kadang-kadang sains itu dianggap agama. Contoh misalnya, kita sekarang ada ilmu astronomi. Besok tanggal 24 itu informasi yang kami terima, itu matahari persis di atas Ka'bah. Kalau begitu semua kiblat itu gak lurus kepada Ka'bah, akan miring semuanya. Apakah kemudian masjid dan musola kita harus dirubah? Harus digeser? Ternyata tidak. Yang harus lurus kepada Ka'bah sebagai kiblat itu ketika kita di Masjidil Haram, melihat Ka'bah lurus. Tapi kalau kita di sini pokok menghadap barat itu selesai. Kalau harus lurus menurut ilmu astronomi, kita nggak akan pernah lurus karena bumi ini bulat. Kalau kita di sini, kalau Ka'bahnya ada di sebelah, itu kan tidak pernah bisa lurus, tetap belok sini. Nah, oleh karena itu Islam mempermudah. Jadi ilmu astronomi, ilmu falak itu adalah ilmu sains berkalung surban, bukan ilmu agama. Ilmu syar'i itu adalah cukup kalau jenengan di suatu tempat nggak ngerti kiblat, kita di Indonesia menghadap ke barat, cukup itu sudah. Jadi tidak usah dihitung sampai berapa miliar kecepatan cahaya, itu kesuwen Pak. Para jamaah rahmati Allah, ayat tadi merupakan ayat pertama surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Dari beberapa kata kalimat ini saja, ini kalau kita kaji sudah banyak sekali kandungan hikmahnya. Sebelum subhanalladzi asra itu subjeknya Allah itu disembunyikan, tidak disebut subhanallah, tapi kemudian langsung subhanalladzi.
Itu kalau kita kaji, itu sudah cukup dalam maknanya. Saya ingin mengkaji yang pertama adalah bahwa kalimat subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan menjadi ayat pertama dalam surat Isra. Tetapi sebelumnya itu ada surat An-Nahl, ayat terakhir itu berbunyi innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Ini untuk kita mengetahui siapakah abdun itu, abdihi di sini. Para jamaah rahmati Allah, setiap kita ketika mengucap subhanallah, ketakjuban, subhanah itu asal katanya sabaha. Sabaha itu maknanya jauh, menjauhi. Kalau saya dari sini menuju ke sana, saya menjauhi tempat asal ini namanya sabaha. Sabaha bermakna kemudian berenang. Orang berenang itu menjauhi startnya. Kemudian berkembang, sabaha itu bermakna jauh dari kesalahan, jauh dari kekeliruan, jauh dari cacat. Maka sesuatu yang jauh dari cacat pasti baik, jauh dari kekeliruan pasti benar. Maka ciptaan Allah itu sama sekali nyaris tanpa cacat. Maka karena tanpa cacat disebutlah subhanallah. Maha suci Allah yang menciptakan manusia, menciptakan makhluk dengan sempurna, tanpa cacat. Menciptakan langit tanpa tiang dan tidak jatuh. Nah, ketika kita melihat sesuatu yang tertangkap oleh indera, lalu akal pikiran kita tidak mampu mengolah, tidak bisa kemudian mengindra, maka yang akan terucap secara spontan adalah subhanallah. Kenapa subhanallah ditaruh pada ayat yang pertama? Ini untuk menunjukkan bahwa akal pikiran manusia tidak mampu menjangkau apa yang dilakukan oleh Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa terhitung dengan angka dan tidak bisa diprediksi dengan akal. Hanya bisa kemudian diprediksi dengan akidah, dengan iman. Hanya iman yang kemudian bisa mengindranya, bukan indera mata, bukan pikiran kita, dan bukan pendengaran kita. Maka setiap kita ketika melihat sesuatu, mengalami sesuatu yang akal pikiran kita tidak mampu, itu akhirnya kita akan mengatakan subhanallah. Contoh misalnya ada satu pohon yang kemudian katakan pisang yang biasanya tumbuh hanya satu buah saja, tiba-tiba bercabang 3. Kita tidak mampu berpikir kemudian kita akan mengatakan subhanallah. Ketika kita menaik sepeda motor atau mobil, lalu ada kejadian yang tidak mungkin kita bisa menghindari, tapi tiba-tiba kita ini diselamatkan, secara spontan kita akan mengatakan subhanallah. Jadi subhanallah itu kalimat fitrah setiap manusia yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat fitrah. Maka disebutkan di dalam Al-Quran, wal baqiyatus shalihat. Siapa yang disebut wal baqiyatus shalihat? Wal baqiyatus shalihat itu adalah kalimat subhanallah. Maka kalimat subhanallah ini zikir yang paling tinggi derajatnya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai malaikat ketika menolak penciptaan Nabi Adam, maka malaikat mengatakan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Yang dinyatakan untuk meyakinkan kepada Allah, wa nahnu nusabbihu, kami ini selalu bertasbih kepadamu ya Allah. Maka kalimat subhanallah ini kalimat yang sangat agung untuk menunjukkan bahwa kita ini tidak mampu berbuat apa-apa dan yang hanya bisa adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Asra bi abdihi. Asra ini perjalanan darat. Kalau mi'raj perjalanan langit. Asra ini horizontal, mi'raj ini vertikal. Mi'raj itu maknanya tangga. Kalau naik tangga maknanya mi'raj. Naik dari satu tahap kedua dan seterusnya. Bi abdihi. Nah, untuk kita mengetahui bi abdihi, abdun itu artinya kosong, tidak memiliki. Maka orang yang disebut Abdullah, hamba, ibad, abdun, bi'abdihi, yang dimaksud adalah seorang yang merasa dirinya
tidak memiliki apa-apa, kosong, tidak punya kepentingan apa-apa, semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ketika disebut hambanya Allah, abdun, maka sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang harus merasa tidak memiliki apa-apa. Derajat yang paling tinggi itu adalah ibadur rahman, hamba Allah. Maka setiap hari Jumat kalau khotib akan menutup sebuah khutbahnya, ibadallah. Ibadallah itu artinya adalah wahai hamba Allah yang tidak memiliki apa-apa, yang tidak punya keinginan apa-apa, yang tidak bisa mengetahui apa-apa kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tahu karena diberitahu. Kalau kita bisa sholat karena kita dibisakan sholat oleh Allah. Kalau kita hidup karena dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kaya dikayakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu posisinya majhul, posisinya itu di pasif, maka sesungguhnya posisi kita adalah abdun. Maka Allah menyebut hambanya, nabinya, rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW adalah bi'abdihi, untuk menunjukkan eksistensi Nabi Muhammad SAW sebagai manusia yang tidak memiliki apa-apa, tidak punya kehendak apa-apa kecuali kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini di surat tentang Mi'raj. Kalau tadi di surat tentang Isra. Surat Mi'raj itu di surat An-Najm. Kalau surat Isra ini surat tentang Isra-nya, kalau Mi'rajnya di surat An-Najm. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka apa yang dikatakan, yang diucapkan, yang dilakukan oleh Nabi itu bukan dari dirinya, bukan dari kehendaknya, tapi semua itu adalah dari wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebut abdun, tidak memiliki apa-apa, kosong. Siapakah yang kosong itu? Siapakah yang bersama dengan Allah tadi? Siapakah yang diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, bahkan ke Mustawa? Adalah ayat sebelumnya di surat An-Nahl, ayat terakhir, yaitu innallaha ma'al ladzina taqau wal ladzina hum muhsinun. Dari sini kita bisa kaji, kalau kita ingin bersama dengan Allah, di Al-Quran itu ada dua yang saya tahu. Kata ma'allah itu, yang satu yang innallaha ma'as sabirin, ya, innallaha ma'as wasta'inu bis sabri wassalah. Itu innallaha ma'as sabirin, ma'as sabirin. Kalau ma'as sabirin, yang innallaha ma'as sabirin, berarti yang dimaksud ma'as sabirin, orang yang sabar itu adalah innallaha ma'al ladzina taqau wal ladzina hum muhsinun. Orang yang dimaksud sabar, yang bersama dengan Allah, itu adalah orang yang bertakwa dan orang-orang yang ihsan. Orang ihsan, orang bertakwa itu bersama dengan Allah. Abdun bi abdihi, Rasulullah SAW tentu sempurna ketakwaannya. Tentu dia seorang muhsin karena beliau maksum. Maka kalau kita sebagai umat Nabi besar Muhammad SAW ingin bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pantas mengucap subhanallah, yang pantas bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, posisikan dan pantaskan diri kita untuk bersama dengan Allah dengan predikat takwa dan ihsan. Apakah kita ini muttaqin atau kita ini muhsin? Kalau kita memang benar-benar orang bertakwa, tentu kita akan bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang menyatakan innallaha ma'al ladzina taqau wal ladzina hum muhsinun. Yang menjadi pertanyaan adalah, siapakah orang bertakwa itu? Dalam kategori takwa di surat Al-Baqarah ayat awal, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi, dan seterusnya. Itu kriteria-kriteria implementasi takwa itu ada di surat Ali Imran ayat 134. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Siapakah lil muttaqin itu? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Kalau kita ingin bersama dengan Allah, punya derajat sebagai hambanya Allah, pantas disebut ibad,
pantas disebut Abdullah, maka nama yang dicintai oleh Allah adalah Abdullah. Nama yang sangat dicintai oleh Allah itu kalau kita bernama Abdullah, maksudnya punya status, punya titel, punya pangkat Abdullah. Siapakah Abdullah? Adalah muttaqin. Siapakah muttaqin? Ciri-ciri pertama, ini sudah implementasi perilaku, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Jadi kalau memberi sesuatu, bersedekah tidak perlu menunggu kaya, tidak perlu bisa nuding, Pak, enggak perlu. Alladzina, orang-orang yunfikuna, yang dia mengeluarkan hartanya, melepaskan hartanya, menyampaikan hartanya sebagian fis sarra, ketika dia senang, ketika dia kaya, ketika dia jaya, wad dharra, ataupun ketika dia mengalami kesempitan. Jadi ukuran takwa itu tidak perlu nunggu kaya baru sedekah, tidak perlu menunggu senang baru sedekah. Kepepet pun kalau mau sedekah, itu ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para jamaah rahmati Allah. Maka muttaqin itu ciri-cirinya, dalam kondisi senang, dalam kondisi susah, dalam kondisi jaya, dalam kondisi jatuh, tetap dia itu suka memberi kepada pihak lain. Ini ciri-ciri orang yang bertakwa. Kalau jatuh mengeluh, kalau senang berbangga diri, itu bukan ciri-ciri orang yang bertakwa. Kalau miskin dia bersabar, kalau kaya dia bersyukur, itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Bentuk implementasi dari orang-orang yang bersyukur adalah sedekah. Bentuk ciri-ciri orang yang miskin yang diterima oleh Allah amalnya adalah bersabar, menerima apa adanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, itu disebut abdun. Kalau kita ingin bersama dengan Allah, kita kan ingin cepat juga, Pak. Pingin cepat masuk surga enggak, Ibu? Ya mati dulu. Mau enggak pingin cepat masuk surga? Terus bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau. Yang kedua adalah wal qadhiminal ghaidha. Ciri-ciri orang yang bertakwa adalah wal qadhiminal ghaidha. Orang yang mampu menahan marah, padahal kalau marah nggak salah. Beda loh ya, marah salah dengan marah tidak. Ada orang yang mengganggu kita, memang mengganggu sudah. Pantas gak orang yang mengganggu itu dimarahi? Pantas. Jadi wal qadhiminal ghaidha itu menahan marah yang sebenarnya pantas untuk marah. Kita ini sebenarnya mau menyalahkan dia dan marah sama dia karena dia melakukan kesalahan kepada saya, menyakiti hati. Tapi kita tahan untuk tidak marah. Nah, itu yang disebut wal qadhiminal ghaidha. Kalau mampu menahan marah, sebenarnya nggak perlu marah, itu bukan wal qadhiminal ghaidha. Seandainya marah itu boleh marahnya boleh, nggak dosa, tapi ditahan. Nah, itu disebut wal qadhiminal ghaidha. Nah, kita ini kan sering marah yang tidak pada tempatnya. Kita sering marah yang sebenarnya pantas untuk memang marah. Wal qadhiminal ghaidha itu adalah menahan marah yang seharusnya dan pantas untuk marah, ditahan. Misalnya ada pejabat punya bawahan. Nah, bawahannya ini menyakiti dirinya. Seharusnya langsung dimutasi begitu bisa. Tapi dia tahan dulu. Dijaga perasaan dia. Dijaga hatinya dia. Baru cari momentum yang tepat, baru dilakukan eksekusi. Nah, itu yang disebut wal qadhiminal ghaidha. Ini para jamaah rahmati Allah. Hakim itu, Pak. Tanya Pak Jamrani nanti. Hakim itu ketika menyidang, saksi itu berbelit-belit, langsung dimarahi. Itu kalau hakimnya tidak langsung marah, ditahan dulu, itu wal qadhiminal ghaidha. Nah, itu wal qadhiminal ghaidha. Bukan tidak boleh marah, tapi ditahan. Menunggu momentum yang tepat untuk agar orang itu tidak malu di hadapan orang lain. Itu disebut wal qadhiminal ghaidha. Wal 'afina 'anin nas, yang ketiga.
Ciri-ciri orang yang bertakwa yang nanti akan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala adalah wal 'afina 'anil nas, memaafkan pihak lain. Imam Ghazali menyebutkan minta maaf itu wajib. Kalau memaafkan tidak wajib. Bapak Ibu yang saya hormati, Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya itu bahwa minta maaf ketika kita salah hukumnya wajib. Memaafkan tidak wajib. Tapi Al-Quran menyebutkan wal 'afina 'anil nas karena derajatnya takwa. Tidak wajib memaafkan tapi dia berlapang dada untuk memaafkan. Nah, itu yang dimaksud wal 'afina 'anil nas. Jadi jangan gampang memaafkan orang. Kalau gampang memaafkan orang, contohnya ketika di pengadilan terdakwa mengatakan, "Ya Pak, saya minta maaf atas kesalahan saya, tolong saya dibebaskan." Terus dibebaskan, itu semua orang minta maaf, nanti dibebaskan nanti. Jadi dia pantas dimaafkan, tapi kemudian kita ini tidak gampang memaafkan. Itu menurut Imam Ghazali. Lalu kemudian kita memaafkan seharusnya orang yang memang benar-benar sudah taubat, sudah memang benar-benar minta maaf kepada kita, lalu kita memaafkan, itu namanya wal 'afina 'anil nas. Itu ciri-ciri sikap perilakunya orang-orang yang bertakwa. Kenapa dia seperti ini? Karena di ayat sebelumnya wasari'u ila maghfiratin. Karena dia kalau melakukan kesalahan, dia bersegera mencari ampunan Allah. Jadi ciri-ciri orang bertakwa itu kalau salah langsung bersegera minta ampunan Allah, tidak menunda. Siswa wis aku kan sik nom, ngenteni tuwek ae wis aku nang salat isih. Tidak perlu nunggu itu. Nah, di ayat setelah ayat ini disebutkan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu cinta kepada orang-orang yang melakukan keihsanan, ihsan. Cinta kepada muhsin. Muhsin siapa? Muhsin adalah orang yang kalau dia hidup merasa hidupnya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun tempat dia akan melakukan sesuatu, kalau merasa diawasi Allah, itu berarti dia itu punya gelar muhsin. Tapi kalau dia mengatakan ini mumpung gak ada orang, saya ambil saja, ini bukan muhsin. Di kamar sendirian, berdua, banyak orang, merasa terus diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ini namanya muhsin. Maka takwa dan muhsin itu satu paket kalau kita ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesimpulan sesi pertama, kalau kita ingin mengambil hikmah dari bi'abdihi, subhanalladzi asra bi'abdihi, yang diminta oleh Allah, yang disuruh oleh Allah, yang diperintah oleh Allah untuk berjalan di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu ke Mustawa, itu pantaskan diri kita sebagai abdun, sebagai hamba. Kalau kita ingin masuk surga, beda dengan kalau kita diminta oleh Allah masuk surga, beda. Kalau kita berikhtiar untuk masuk surga, dengan Allah berkehendak kita dimasukkan surga, beda enggak? Beda. Ada orang memaksakan diri terus beribadah karena ingin surga. Dengan ada orang yang tidak pernah memaksakan diri terus beribadah, tapi kemudian akhirnya oleh Allah diminta untuk masuk surga. Maka ini kemudian diterjemah dalam sebuah syair oleh Abu Nawas. Ilahi las tulil firdaus wala aqwa. Filosofi kalimat ini isinya begini: kalau aku meminta surga aku nggak pantas, tapi kalau aku dimasukkan neraka aku nggak pantas. Jenengan panggil aku masukkan surga ya Allah, gitu maksudnya.
Jenengan panggil saya untuk masukkan surga ya Allah. Kalau saya minta, saya banyak dosa. Saya nggak pantas masuk surga, saya karena banyak dosa, banyak maksiat. Tapi kalau kau pilih aku masuk surga, nah untuk dapat dipilih oleh Allah agar dicepatkan masuk surga, pantaskan diri kita sebagai hambanya Allah. Ciri-ciri hamba Allah yang ma'allah bersama dengan Allah adalah ma'alladzina taqau walladzina hum muhsinun. Harus punya predikat menyandang gelar sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersolawat dulu. Yuk. Ini kemarin ketemu saya di Singojuru soalnya. Enggak.
Bu, kalau ada suami suka marah sama istri, kira-kira bersama Allah enggak? Enggak bersama. Ngamuan, terus nempilingan, gepuan, bisa bersama Allah enggak itu? Kira-kira dimasukkan surga enggak? Kalau mau masuk surga itu memaksakan diri itu biasanya. Gitu. Jadi kalau kita ingin melihat ciri-ciri orang bertakwa, lihat aja. Ketika dia pantas marah lalu ditahan, itu ciri-ciri orang bertakwa itu. Ketika dia itu seharusnya boleh memaafkan, ya boleh sebenarnya memaafkan. Lalu kemudian juga dia tidak memaafkan mungkin misalnya karena mengikuti Imam Ghazali. Lalu kemudian dia memaafkan, sudahlah saya ikhlas gitu. Itu adalah ciri orang yang bertakwa. Misalnya kemudian dia itu kesempitan rezeki, punya uang 100.000, ada musola pingin bangun masjid, ada musola pingin bangun WC, tempat wudu, yang 25 diserahkan. Nah, ini termasuk ciri-ciri orang yang bertakwa yang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, cara ngerayunya beda, Pak. Para jamaah yang rahmati Allah, itu kenapa esensi yang berada di dalam ayat ini, yang ada dalam ayat ini, subhanalladzi asra bi abdihi. Kok tidak disebut Nabi Muhammad SAW? Kok tidak disebut Rasul? Kok tidak disebut Nabi? Tapi bi abdi. Yang disebut abdinya, untuk menunjukkan agar kita bisa mengambil hikmah, agar kita pantas menjadi Abdullah. Itu para jamaah rahmati Allah. Lalu perjalanan ini malam, kenapa kok nggak siang? Perjalanan ini malam dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Sidratil Muntaha. Satu ini mewakili bumi, yang satu mewakili bumi dan langit. Maka sebenarnya kalau kita tarik, sesungguhnya Asra itu adalah orientasi bumi, penguasaan ilmu-ilmu bumi, penguasaan masalah-masalah di bumi, penguasaan materi-materi bumi. Seluruh yang ada di bumi ini oleh Rasulullah SAW dikuasai, karena Rasul diajarkan mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu seluruh problematika bumi. Maka Islam itu bersifat universal. Islam itu membumi. Walaupun berada di Arab Saudi, maka ayat-ayatnya, ajar-ajarannya semua pantas dan bisa dilakukan oleh siapapun saja yang ada di dalam bumi ini, yang berada di atas bumi ini. Karena apa? Karena Rasulullah SAW diajarkan tentang bagaimana menguasai bumi. Itu cukup diwakili perjalanan antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Maka kita sebagai hamba, sebagai umat Nabi besar Muhammad SAW, kita harus bisa menguasai hal-hal yang berkaitan dengan ilmu bumi, ilmu sosial, ilmu kemasyarakatan, ilmu alam. Kita harus kuasai. Ini para jamaah rahmati Allah. Ke langit, nah ini urusan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rahasia-rahasia langit, rahasia-rahasia gaib itu ditunjukkan oleh malaikat Jibril ketika perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil. Artinya Rasul mengetahui sesuatu yang nyata, yang bisa dilihat dengan indera, bisa didengar oleh telinga, tapi sekaligus yang tidak bisa dilihat oleh mata dan didengar oleh indera, itu adalah sesuatu yang bisa dilihat oleh Nabi besar Muhammad SAW. Termasuk melihat malaikat pada wujud aslinya. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Nabi Muhammad SAW ketika di Sidratil Muntaha itu mengetahui, melihat, bertemu dengan malaikat Jibril dengan wajah aslinya. Itu artinya sesuatu yang gaib dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang bisa begini hanya Rasulullah SAW. Ini karena dijalankan di malam hari. Para jamaah rahmati Allah,
ujungnya saya ambil di awal dan yang saya ambil di akhirnya aja. Karena kalau cerita tentang Isra ini panjang sekali. Tentang apa yang diambil oleh Allah oleh Rasulullah SAW dan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah sholat. Yang tadi ujungnya, sekarang yang hulu, sekarang hilirnya, hulu hilir, yaitu sholat. Wahyu yang diterima oleh Nabi tidak di bumi itu hanyalah sholat. Wahyu yang diterima tidak melalui perantara malaikat itu adalah sholat. Wahyu yang diterima tidak ada saksinya sama sekali itu hanyalah sholat. Karena Allah memanggil Nabi Muhammad itu bukan di Sidratil Muntaha tapi di Mustawa, yang seluruh makhluk ciptaan Allah tidak bisa masuk ke satu arena yang disebut Mustawa. Tempat itu tidak bisa dimasuki oleh makhluk kecuali Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril pun mengatakan aku nggak bisa masuk ke sana. Malaikat Jibril itu nggak bisa masuk kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi istimewanya sholat adalah diambil sendiri oleh Rasul, diterima tidak di bumi, tapi di hadapan Allah langsung di tempatnya yaitu Mustawa. Rasul bertanya, kenapa ya Allah sholat ini harus aku terima dan kemudian dilaksanakan oleh seluruh hambamu dan seluruh umat manusia, khususnya umat Islam? Karena sholat ini resep untuk menyelesaikan seluruh urusan hidup di dunia dan resep untuk menyelamatkan hidup di akhirat. Nah, sholat ini para jamaah rahmati Allah, ayatnya ada 4. Yang paling pokok, penting, saya ambil 4. Ada sholat yang berkaitan dengan syariatnya. Saya menggunakan istilah yang biasa dipakai di NU. Ini hanya untuk menggunakan metodologi pendekatan, metodologi penjelasan dakwah aja. Ada syariatnya sholat, ayat yang berkaitan dengan syariatnya sholat. Ada yang berkaitan dengan torikohnya sholat. Ada yang berkaitan dengan hakikatnya sholat. Ada yang berkaitan dengan ma'rifatnya sholat. Orang-orang yang sudah abdullah tadi itu, orang-orang yang takwa dan muhsin itu, kalau sholat itu harus menggunakan 4 ayat ini secara bersamaan. Apa ayatnya itu? Pertama, yang syariat ini, inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat itu sudah ditentukan waktunya, ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kapan sholat duhur, kapan sholat asar, kapan sholat maghrib dan seterusnya. Di ayat yang lain disebutkan waktu kita mengaji di rumahnya Pak Mujib, Aqimis sholah lidzulukis samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sholatlah engkau ketika tergelincir matahari dan ketika malam. Ini mewakili sholat duhur dan sholat asar. Malam itu mewakili maghrib dan isya. Wa Qur'an al-fajr itu sholat subuh. Ini syariatnya. Jadi sholat itu sudah ditentukan tempatnya, waktunya. Ya. Sholat itu tempatnya di mana? Tempatnya di bumi. Semua bumi, hamparan bumi ini masjid. Semua hakikatnya masjid. Waktunya ditentukan. Pak, kalau saya sholat duhur kebabas, ketiduran, terus kemudian atau kita ini lupa. Nah ini nanti tanya kepada ketua MUI, caranya sholat bagaimana? Jangan ditunda. Kita misalnya sholat duhur, lupa, terus ingatnya ternyata pas waktunya asar, langsung sholat duhur. Nah ini nanti biar dijelaskan mumpung ada ketua MUI, ini bagian fikihnya beliau. Itu tentang syariatnya sholat. Harus ada wudhunya. Maka kita wudhunya harus ngerti tata cara wudhu, ibu, cara menjaga suci, termasuk cara menghadap kiblat dan seterusnya. Rukun sholatnya, wajib sholatnya dan seterusnya. Ini syariatnya. Nah sekarang torikohnya sholat di dalam ayat ini disebutkan di ayat yang lain, inna sholata
tanha anil fahsya wal munkar. Salat yang tepat waktu tadi, salat yang ada tata caranya, ada aturannya, ada syarat-syarat salatnya, itu harus mampu mewujudkan tanha anil fahsya wal munkar. Salat itu harus kemudian melahirkan sikap tanha anil fahsya wal munkar. Kalau ada orang hanya sholat saja tapi pribadinya tidak tanha anil fahsya wal munkar, nggak bisa ini sholatnya disebut masuk kategori yang kedua. Dia harus mampu mencegah kemungkaran. Jadi kalau ada kemungkaran, kita sholat. Ada kemungkaran jangan diam, minimal diingatkan, atau kalau tidak disalurkan kepada yang benar, ditegur, diperbaiki, didandani. Kalau kita orang yang sholat, tekun sholatnya, melihat kesalahan, kita melakukan itu menjadi suatu perbaikan, itu disebut adalah sholatnya tanha anil fahsya wal munkar. Contoh misalnya, ada orang tidak bisa mengaji, kita tahu, lalu kita biarkan dia tidak bisa mengaji. Kita tidak pernah mengingatkan karena kita malu kalau kita mengingatkan dia. Kita pakai cara bikin lembaga pendidikan, disiapkan waktu tertentu. Waktu tertentu itu orang yang tidak lain tahu, yang tahu hanya orang yang tidak bisa ngaji, lalu dia mengaji. Ini termasuk tanha anil fahsya wal munkar, karena dia melakukan sesuatu untuk menghindari orang yang tidak mengerti menjadi mengerti. Tapi kalau hanya sholat saja, tidak melakukan aktivitas apapun, tidak masuk kategori yang kedua. Innas sholata tanha anil fahsya wal munkar. Yang ketiga, aqimis sholah lidzikri. Innani anallah fa'budni. Sesungguhnya aku ini Allah. Fa'budni, maka kamu harus ibadah kepadaku. Aqimis sholah wa aqimis sholah lidzikri. Dan dirikanlah sholat, karena sholat itu sesungguhnya untuk mengingat aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya sholat ini sarana komunikasi dengan Allah. Kalau sholat kita ini ingat kepada Allah, kita ini kan punya cenderung lupa. Subuh sama zuhur jaraknya kan jauh, cenderung lupa kepada Allah karena banyak aktivitas. Wajar, manusia pelupa wajar. Zuhur ke asar itu kan ada jarak juga, kita cenderung lupa. Nah, untuk kembali ingat kepada Allah, kita disuruh sholat subuh, kita disuruh sholat zuhur, kita disuruh sholat asar, dan seterusnya. Akhirnya kesimpulannya adalah sholat itu sarana untuk mempertemukan diri kita dengan Allah dan mengingat Allah ketika kita lupa maupun ketika kita ingat, harus tetap menjalankan sholat. Sholat itu harus mengingat Allah, bukan mengingat dompet yang sedang hilang. Kata kuncinya di situ, bukan minta apa-apa lagi, mengingat Allah. Aqimis sholah lidzikri. Nah, ini yang biasa diambil oleh ilmu kejawen. Ini tok ayatnya diambil. Sing penting sholat itu lah eling. Nah, ini tok, tapi syariatnya nggak dipakai, torikohnya nggak dipakai. Ini para jamaah rahmati Allah tentang sholat. Apakah cukup yang pertama tok? Apa yang kedua? Apa yang ketiga? Ada yang keempat. Ada yang keempat. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Mintalah dan kau mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar tadi apa, Pak? Sabar tadi luar biasa ayat ini. Ini bukan ilmu godak-gatik. Wasta'inu bis sabri, sabar ya. Sabar tadi innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'al ladzina taqau wal ladzina hum muhsinun. Siapakah orang sabar? Adalah orang yang bertakwa dan orang-orang yang ihsan. Siapakah orang yang ihsan itu? Orang yang takwa itu adalah wasta'inu bisabri. Artinya mintalah kepada Allah dengan ketakwaan, dengan keihsanan, dan sholatlah engkau dengan sholat. Siapakah orang yang sholat itu? Orang yang sesungguhnya sholat khusyuk itu sangat berat. Sholat khusyuk itu berat sekali. Apakah sholat khusyuk itu yang begini, yang lama takbirnya,
sampai miring. Allah. Lama, makmumnya nunggu, kapan akbar ini? Allah. Sampai jinjit. Kepingin naik ke langit dia. Karena dianggap mi'raj. Allah. Bukan itu yang khusyuk, bukan itu khusyuk. Khusyuk itu bukan itu. Ada yang difasihkan dan pelan-pelan bacanya. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Kuasa. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Diterjemah satu persatu lama. Bukan itu khusyuk. Khusyuk itu adalah alladzina, nah ini khusyuk. Yadhunnuna annahum mulaku rabbihim. Orang yang khusyuk itu ketika Allahu Akbar, takbir, baca apapun saja yang di dalam sholat, berdiri, rukuk dan sujud, dia merasa bertemu dengan Allah. Ini subjektif. Tidak bisa kelihatan dari wajahnya. Apakah orang yang begini, lalu sendakapnya begini, ini yang khusyuk bukan? Apakah yang begini, apa yang agak miring sedikit? Kita ini sering gegeran urusan begini. Sama begini, sama begini. Ada yang begini. Itu enggak masuk rukun lah tentang gerakan itu. Ada yang takbirnya begini. Ada yang begini. Ada yang dekat begini. Selama itu tidak keluar dari tata tertib itu sudah semuanya benar. Ada yang rukuknya tangannya di sini. Ada yang sujudnya itu hampir dulosor. Yang begini-begini sudahlah, yang penting ada contoh. Ada yang duduk begini. Duduk antara dua sujud, ininya berdiri, boleh. Ada yang begini, boleh semua. Yang khusyuk itu, di kursi aja boleh jadi ini. Pak Sis pingin duduk sholat dengan duduk apa enggak? Kalau pingin sholat dengan duduk ya syaratnya lumpuh dulu. Ojo sik nom. Garai ngomong ngono. Artinya gini Bu. Sholat itu nggak usah khawatir dengan gerakan, terlalu ditata banget, nggak salah. Ada yang ditata banget pelan-pelan. Khusyuk bukan itu. Khusyuk itu adalah zon. Dia menyangka bahwa saya ini sekarang bersama dengan Allah gitu loh. Kalau Allah itu hadir di hatinya, di pikirannya, itu khusyuk. Walaupun ditarik dari sini sampai ke sini, kalau nggak hadir Allah di hatinya, itu bukan khusyuk. Ada yang lama sampai makmumnya keliru. Allah, sana Akbar, belum saya. Allah sampai 3 kali, ragu, takut nggak khusyuk. Ini para jamaah rahmat. Orang sholat itu bukan lupa segala, enggak. Kanjeng Nabi pernah sholat terus cucunya menangis. Karena Kanjeng Nabi dengar dan tahu, enggak apa-apa. Jadi sholat itu bukan lupa terus gini, dilalek-lalek no wabeh, bukan itu, bukan. Wali sembarang, enggak lupa. Hadirnya Allah di dalam hati kita itu adalah itu berat. La kabiratun, sungguh berat menghadirkan Allah berat. Kenapa? Syarat untuk menghadirkan Allah di hati itu, Allah akan menempati hatinya orang mukmin, hatinya orang yang suci, hatinya orang yang tidak punya kotoran, penyakit hati. Enggak punya iri, enggak punya dengki, enggak punya hasut. Kalau masih iri, hasut, cemburuan masuk nggak ya? Perempuan itu tidak wajib cemburu kepada laki-laki.
Nggak ada. Nggak ada tuntunan. Yang wajib itu laki-laki cemburu sama. Perlu dijelaskan? Kalau laki-laki itu misalnya umpamanya melakukan hal di luar istrinya terus nikah lagi, tidak banyak resiko. Karena kalau artinya misalnya nikah lagi, umpama nikah lagi loh ya, bukan selingkuh, nikah lagi itu tidak banyak risiko. Diadai syariat itu masih ada. Loh kalau selingkuh tidak boleh. Tapi kalau perempuan, kenapa harus dicemburui? Karena makna cemburu itu menjaga. Kalau sampai perempuan yang melakukan, terus engkau kan repot gini. Karena perempuan bisa hamil. Kalau laki-laki kan tidak bisa hamil. Ini intermezzo aja. Ibu-ibu jangan khawatir, jangan khawatir. Saya lanjutkan tadi ya. Mas ini ono sing gak enak nang aku iki. Saya sudah tahu ini, saya sudah tahu. Saya ingin lanjutkan. Artinya begini, Pak. Salat itu hakikatnya, ma'rifatnya, masuk ke ma'rifat. Hakikatnya tadi ingat, ma'rifatnya adalah hadirnya Allah, bukan ingat loh ya, bukan ingat. Kalau ingat itu hakikat. Tapi kalau ma'rifat itu hadirnya Allah pada perasaan kita, pada rasa, zon. Alladzina yazunnuna bahwa sesungguhnya dia itu ada merasa Allah hadir. Allah hadir. Allah ada di depan kita. Allah berada pada diri kita, mengawasi kita. Nah, ini yang disebut khusyuk. Kalau tidak, kategori yang kedua. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rojiun. Kalau tidak, kita ini ketika sholat punya rasa bahwa kita makhluk yang akan kembali kepada Allah. Kalau nggak bisa mulaku, bukan mulaku itu maknanya ketemu. Ada perasaan ketemu dengan Allah. Jadi kalau orang itu merasa ketemu, itu kan beda dengan orang yang tidak merasa ketemu. Itulah sebenarnya sholat yang keempat-empatnya harus dikerjakan secara bersama-sama. Tidak boleh sholat hanya syariat saja, pokok tepat waktu, yang dijaga waktunya saja, yang dijaga kesuciannya, yang dijaga tempatnya, yang dijaga wudhunya. Gak cukup. Harus menjaga yang kedua, perilaku harus dijaga. Perilaku ini tanhanil fasya wal mungkar, perilaku. Sholat harus linier dengan perilaku. Yang ketiga, sholat itu sarana untuk komunikasi dengan Allah. Maka ketika kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya, ini sarana komunikasi dengan Allah. Contoh tahiyat. Kenapa ketika kita ini setelah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kok tidak mengucap alhamdulillah? Padahal sebaik-baik pekerjaan kalau terakhir ditutup dengan alhamdulillah. Ini tidak. Astagfirullahaladzim. Kenapa astagfirullahaladzim? Ini filosofinya begini, Ibu. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Siapa yang dimaksud? Allah. Kehormatan, keagungan, keberkahan itu milik Allah. Assalamu alaina, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Siapa yang dimaksud? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, Rasul. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Nyebut diri kita sebagai hambanya Allah dan orang-orang yang muhsin. Pertanyaannya, pantas gak kita ini pada urutan ketiga? Allah, Rasul, engkres assalamu alaina.
Coba ini kita renungkan. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Allah yang maha agung, kehormatan keberkahan Kau ya Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Pantas gak assalamu alayka ayyuhan nabiyyu? Keselamatan bagi engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka. Ka itu maknanya adalah kamu. Kalau saya ngobrol, kamu ada di depan saya. Kalau nggak ada orangnya bukan kamu namanya, dia. Kenapa assalamu alayka? Berarti Rasulullah hadir di saat kita sholat. Orang yang sholat lalu merasa dirinya didampingi oleh Rasulullah SAW. Assalamu alayka. Kanya kamu ada. Rasulullah SAW. Kalau ingin membuktikan kanya itu harus ke Mekah dulu. Sholat di Masjid Nabawi, di rumahnya Nabi. Ketika kita assalamu alayka, hati kita ini merasa bertemu dengan Rasulullah. Kalimat ini assalamu alayka loh ya. Keselamatan bagi kamu. Kamunya kemana? Wah, Rasulullah nggak ada di depan kita. Hati kita harus menghadirkan bahwa kita ini bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang ketiga, setelah Allah disebut, Rasul disebut, assalamu alayna. Weh, kari gawat. Mau mari ngerasani kancane, dijauhi sumbangan gak nyumbang. Assalamu alayna. Mau mari gegeran mbek bojone. Assalamu alayna. Apa lagi? Mau mari nempiling bojone. Assalamu alayna. Tadi lupa sholat duhur. Assalamu alayna. Pantas gak kita assalamu alayna? Keselamatan bagi kami ya Allah. Wa ala ibadillahi salihin. Dan bagi hamba-hambamu yang soleh. Artinya kita ini menempatkan diri kita ketika assalamu alayna, menempatkan kita ini orang-orang yang soleh. Pantas kita ini orang yang soleh. Insya Allah delok potongannya gak pantas kula jenengan ini. Nah, apa kemudian yang harus kita lakukan? Maka ketika assalamualaikum kita mengucap astagfirullahaladzim ya Allah, kula nyebut assalamu alayna wau ya Allah, sakjane kula niki mboten pantes ya Allah. Ini karepe. Assalamu alayna karena disebut oleh kita, lalu kita ini sunnahkan membaca istighfar setelah assalamualaikum, maksudnya ngerekso awak. Ngerekso itu bahasa Indonesianya apa? Kontemplasi, merenung diri bahwa sebenarnya kita nggak pantas. Sesungguhnya kita berada pada assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, tapi karena Allah maha pengampun lagi maha penyayang, astaghfirullahaladzim, mugi-mugi dipantesaken kali Allah karpi ngoten. Makanya tidak sunnah setelah assalamualaikum membaca alhamdulillah. Jadi assalamualaikum, setelah assalamualaikum jangan alhamdulillah, tapi Pak niki lek dipreteli Pak. Kalau kalian jenengan niki assalamualaikum gak dadi assalamualaikum. Duh, niku suwi. Kalau nggak ada rencang mantun ngaji ngeten teng Kiai Badri, waktu assalamualaikum suwi, assalamualaikum. Gak salam-salam, gak salam-salam dadi imam. Bareng mulai ditakoni, sampean kok suwi mau tahiyat? Ji, assalamualaikum sing tak iling-iling dosaku ji, sabene aku tau pacaran nganu pacarku ji, sabene tau selingkuh ji, tau ngene, tau lali ji, assalamualaikum wau ji. Jenengan kalau assalamualaikum yang lahir, yang muncul di benak kita adalah dosa-dosa kita, itu khusyuk. Itu baru khusyuk. Jenengan waktu assalamualaikum itu kesusun sama mboten? Ada doa yang terakhir. Ada doa yang lengkap doa itu. Antara dua sujud. Rabbi ufirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Ada 8. Rabbi ufirli, jauh ampun dengan Allah. Warhamni wajburni, luaskan ya Allah. Warfa'ni, angkat derajat ya Allah. Terus wahdini, berilah petunjuk ya Allah. Wa'afini, ampuni kami ya Allah. Maafkanlah kami ya Allah. Wa'fu anni. Cari sampean doa yang paling lengkap seperti doa ini. Gak ada. Tapi kalau kalian jenengan waktu sholat,
Rabbi fili warhamni warjubni warfani warjuni wadini wafini. Allahu akbar. Nopo maneh pas salat tarawih. Bedah wis. Rabbi fili gak tutup niku. Padahal kita mau pingin diampuni oleh Allah dosanya. Duduk antara dua sujud, Rabbi firli. Kita ingin disayangi Allah, warhamni. Kita ingin diluaskan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajeburni. Kita ingin diangkat derajatnya, warfa'ni. Kita ingin dapatkan petunjuk, wahdini. Kita akan mendapatkan ampunan. Warzukni, kita akan mendapatkan rezeki dari Allah. Warzukni, wa'afini, wa'fu anni. Kita akan mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup di salat itu, tapi kesusu-susu salatnya. Rabbi fili warhamni wajibni warfani warzuqni wadini wa'afini. Napa malih anak kula, waduh coba peta. Det. Kula tasik Rabbi firli kuno wis mari. Bangkit dilawan. Apa lo anak kula niku? Insyaallah lek kula kalian jenengan mboten. Itulah salat yang khusyuk. Nah, mudah-mudahan kita ini mengambil hikmah dari sini, kita dipantaskan oleh Allah sebagai hambanya Allah yang merasa bahwa kita ini adalah tidak memiliki apa-apa, hanya Allah Subhanahu wa taala, lalu diwujudkan berupa salat, dan salat kita menjadi salat yang lengkap secara syar'i, secara thariqah, secara hakikat maupun ma'rifat. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga kita benar-benar dibangunkan rumah di surga nanti karena kita membangun masjid. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.